Berdiri di luar gua, Hani berhenti berpikir untuk waktu yang lama. Dia merasa bahwa binatang kecil itu adalah lawan yang ideal baginya. Jika dia bisa melawannya beberapa kali lagi, dia mungkin berhasil mendapatkan pencerahan. Meskipun dia tahu itu akan berbahaya, pemulihan kekuatan sihirnya jauh lebih penting. Ekspresinya goyah untuk waktu yang lama sebelum memutuskan untuk mencari macan tutul berbahaya itu. Ketika dia meninggalkan lembah, Hani menuju ke arah di mana macan tutul terakhir terlihat. Tetapi dia akhirnya sangat kecewa. Dalam satu napas, dia menyapu ratusan kilometer di pegunungan sekitarnya. Tetapi dia tidak menemukan jejak binatang itu. Tak berdaya, Hani hanya bisa berangkat dari pegunungan dan menemukan tujuan lain yang cocok. Lebih dari 10 hari kemudian di tepi danau besar, ada selusin penyuling tubuh yang berpakaian beragam. Mereka dikelilingi oleh ular merah dengan lambang di kepala mereka. Penyuling tubuh menggunakan alat roh mereka semaksimal mungkin saat menyerang ular. Serangan ular dipisahkan menjadi dua jenis. Ada yang menembakkan kabut racun merah, sementara yang lain menerkam penyuling tubuh seperti anak panah. Racunnya cukup dapat ditoleransi karena mereka telah menelan anti racun sebelumnya. Tetapi mereka tidak dapat memblokir serangan langsung ular. Ular itu tidak terlalu besar, tetapi tubuh mereka memiliki kekuatan yang cukup besar. Kecuali alat roh yang kuat yang dimiliki oleh penyuling tubuh, mereka tidak dapat melukai ular. Akibatnya, para penyuling tubuh bertahan melawan ular berkali-kali sebelum mereka merasa anggota tubuh mereka menjadi berat dan lambat. Selain beberapa ular itu, ada juga ular raksasa di belakang mereka. Ular itu tampaknya adalah raja kelompok itu. Ketika melihat bahwa kelompoknya memiliki keuntungan, dia mengeluarkan beberapa desis seolah-olah mengekspresikan kepuasan. Namun tiba-tiba, dentuman petir terdengar dari bawah danau. Sebelum manusia atau ular bisa bereaksi, cahaya perak besar melintas dari bawah dan panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak, menyerang manusia dan ular di pantai tanpa diskriminasi. Penyuling tubuh hanya bisa berteriak, tetapi mereka tidak bisa mengelak. Dan ular tidak lebih baik. Banyak dari mereka menjadi sasaran paku es. Hanya ular besar di belakang yang cukup cepat untuk bereaksi. Ular itu tiba-tiba menekuk tubuhnya dan menerkam 30 meter jauhnya, nyaris menghindari panah es. Tapi sebelum ular itu mendarat, tanah di bawahnya meledak. Sebuah tangan perak melesat keluar dari tanah dan meraih leher ular itu. Dalam keterkejutan ular, itu berubah menjadi pegas dan melilitkan kepalanya untuk menggigit tangan. Tapi dering yang jelas terdengar setelah serangan itu. Tangan tidak terluka dan ular itu kesakitan. Darah keluar dari mulutnya. Gigi ular besar itu benar-benar hancur oleh kekerasan tangan perak yang luar biasa. Dalam kesakitan, ular hanya bisa mengendurkan mulutnya melepaskan gigitannya. Tangan perak lain kemudian anehnya muncul di dekatnya. Itu meraih kepala ular dan kedua tangan meregangkan, menarik tubuh dan kepala ular. Dibiarkan tanpa kepala, tubuh ular itu menyemburkan air mancur darah. Mayat ular itu kemudian dilempar ke tanah. Pada saat itu, debu akhirnya hilang. Dan seorang pria perak muncul, disembunyikan oleh cahaya berkedip-kedip di sekitar tubuhnya. Pada saat itu, es dari danau bergerak, tiba-tiba bergabung menjadi manusia kristal setinggi 1 kaki. Itu tidak memiliki fitur pria atau wanita. Untuk air itu kamu. Ketika siluet perak melihat wanita es, dia tiba-tiba berbicara dengan suara menggelegar. Manusia es itu bergerak dan tanpa ekspresi berkata, "Apa? Tiren, bukankah kamu datang ke sini untuk mencariku? Sini seharusnya ikut juga. Panggil dia keluar." "Hehe, tidak perlu memanggilku." Sebuah suara asing tiba-tiba terdengar dan bola api merah muncul di dekat siluet perak. Dalam sekejap mata, dia mengambil bentuk seorang pria setinggi setengah kaki. Api masih bergolak di seluruh tubuhnya. "Jika aku mengingatnya dengan benar, aku tidak memiliki ikatan apapun dengan kalian berdua. Alasan kalian berdua mencariku sekarang pasti ada hubungannya dengan pengkhianat itu kan?" Pria air itu bertanya tanpa berusaha untuk berbasa-basi. "Benar, kita berdua sudah menemukan di mana pengkhianat itu bersembunyi," jawab sosok manusia perak itu. Cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya dan dia menyusut drastis, mengecilkan dirinya ke ukuran yang sama dengan manusia api dalam sekejap mata. Riak mengalir melalui tubuh manusia air saat dia bergerak setelah mendengar itu. "Jika kamu sudah menemukan lokasinya,
Lalu mengapa kamu tidak menangkapnya? Mungkinkah kamu mengalami beberapa masalah? Ketika kami sampai di sana, itu sudah terlambat. Pengkhianat itu benar-benar sangat waspada. Begitu dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia memasuki lembah kekacauan sebelum kami bisa mendekatinya dan terjun ke kolam cahaya terik di dalam lembah. Saya yakin tidak perlu bagi saya untuk menjelaskan betapa menakutkannya kolam itu. Anda satu-satunya yang memiliki kemampuan atribut air saudara hantu air. Jadi hanya Anda yang bisa memasuki kolam dan menangkap pengkhianat itu, kata si manusia api dengan suara serius. Kolam cahaya terik. Mengapa kamu membiarkan dia melarikan diri ke kolam itu? Bahkan aku tidak bisa memastikan bahwa aku tidak akan terluka setelah memasuki kolam itu. Suara pria air itu tiba-tiba naik beberapa oktav, menunjukkan bahwa dia cukup marah dengan apa yang terjadi. Kami juga tidak berpikir bahwa dia akan menyelam di sana. Kami memiliki kesempatan menangkapnya sebelum dia bisa memasuki kolam. Tetapi beberapa makhluk dari ras iblis menghalangi kami. Dan bahkan ada monster hitam kultivator rasponik di antara mereka, jawab sosok manusia perak dengan suara yang agak suram. Bagaimana ras iblis tahu tentang pengkhianat? Si manusia air semakin tidak senang. Kami tidak yakin tentang itu, tetapi informasinya kemungkinan besar dibocorkan oleh manusia. Bagaimanapun, kita tidak punya waktu untuk bertengkar di sini. Berita tentang pertempuran yang terjadi antara kami dan iblis-iblis itu pasti akan menyebar sangat cepat. Dan bahkan kultivator manusia kemungkinan besar akan segera datang ke sini. Saat ini, Tianying dan Huangzi adalah satu-satunya yang ditempatkan di lembah kekacauan. Jika beberapa kultivator transformasi dewa dari ras manusia dan iblis di tempat kejadian, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kolam cahaya terik adalah tempat yang sangat berbahaya, bahkan bagiku yang memiliki tubuh roh air. Iblis dan manusia itu tidak akan berani memasuki kolam. Si manusia air tiba-tiba mengambil sikap tenang. Tapi bagaimanapun juga, tempat ini adalah wilayah ras manusia dan iblis. Jika mereka mengambil alih lembah kekacauan, tidak ada kesempatan bagi kita untuk memulihkan darah dewa. Pria api itu menggelengkan kepalanya dengan keras sebagai jawaban. Sepertinya kalian berdua masih tidak menyadari hal ini. Bala bantuan dari suku roh artefak akan tiba di sini dalam beberapa hari. Dan pemimpin kelompok mereka tidak lain adalah salah satu dari 8 roh yang mendalam dari suku roh artefak Sutian. Pria air itu menjelaskan dengan suara tenang. Roh mendalam Sutian, sosok manusia perak dan manusia api berseru serempak. Itu benar. Kalian berdua tahu apa yang aku maksud sekarang kan? Begitu bala bantuan dari suku roh artefak tiba, tidak mungkin pengkhianat itu bisa melarikan diri. Yang harus kita lakukan adalah menunggu dengan sabar selama beberapa hari. Lanjut si tukang air. Tapi kalau begitu, bukankah setetes darah suci akan jatuh ke tangan suku roh artefak? Sosok manusia perak bertanya dengan suara marah. Lebih baik bagi suku roh artefak untuk mendapatkan darah dewa daripada diambil oleh ras manusia dan iblis. Jika tidak, jika mereka dapat menguraikan rahasia darah dewa, suku roh kita akan mengalami kerugian besar. Sayang sekali, para pejuang roh sibuk memerangi bajingan-bajingan itu dari sisi lain. Jadi tidak mungkin mereka dapat memperkuat kita. Hantu air menghela napas sedih. Pada penyebutan para bajingan itu, cahaya spiritual pada tubuh manusia api dan sosok manusia perak berkedip tidak menentu. Dengan jelas menunjukkan emosi mereka yang bergejolak. Jika aku mengingatnya dengan benar, kamu baru saja kembali dari sisi itu belum lama ini. Bagaimana keadaan di sana? Tanya si manusia api. Mentu air ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan desahan pasrah. Sangat buruk. Meskipun semua senior tingkat roh kudus telah dikerahkan, suku yaksa juga telah mengerahkan beberapa raja yaksa. Dan kami hanya bisa bertahan menghadapi serangan mereka. Makhluk-makhluk suku yaksa ini secara alami suka memakan roh surgawi. Dan mereka memiliki jawaban untuk banyak kemampuan kita. Mereka adalah musuh sejati dari suku roh kita. Adapun ras manusia dan iblis secara alami akan menang. Tidak menjadi masalah jika kita membunuh beberapa makhluk tingkat rendah di antara mereka. Tapi sebaiknya tidak menimbulkan terlalu banyak masalah. Jika tidak, kita akan terjerumus ke dalam situasi yang mengerikan jika kita diserang dari kedua sisi. Suku roh kita selalu menjadi ras terlemah di antara semua ras di alam roh. Jadi kita harus berhati-hati.
Baik manusia api dan sosok manusia perak terdiam setelah mendengar itu. Sementara itu di atas bukit tandus tertentu, wanita muda dari ras ponik hitam sedang melihat ke pintu masuk ke lembah abu-abu keruh di depan. Dia dikelilingi oleh beberapa kultivator iblis tahap metamorfosis, dan dia memasang ekspresi gelap di wajahnya. Maka kita masih tidak dapat menghubungi Senior Huan? Wanita muda itu tiba-tiba bertanya. Kami sudah mengirim banyak utusan yang sangat mahir dalam teknik gerakan, jadi kami pasti akan dapat menemukan Senior Huan. Seorang pria berotot berwajah hijau menjawab dengan suara kasar. Itu yang terbaik. Kalian semua pastikan untuk mengawasi dengan cermat pintu masuk ke lembah ini, sehingga tidak ada seorang pun dari Sukuro yang bisa lolos. Begitu Senior Huan tiba di sini, dia pasti akan dapat melakukan pekerjaan singkat dari dua kultivator Sukuro itu. Ketika saatnya tiba, kalian semua akan menerima hadiah yang bagus untuk usaha kalian. Para kultivator iblis sangat gembira mendengar itu dan dengan gembira menerima tugas itu. Ras ponik hitam adalah salah satu dari 7 subras utama ras iblis, jadi hadiah dari mereka pasti cukup mewah. Karena itu, janji yang wanita itu buat meningkatkan moral mereka secara signifikan. Di dataran yang subur, selusin kultivator dengan cepat terbang di udara pada ketinggian sekitar 100 kaki. Dewa Roh Huang Liang dan penguasa kota matahari terbenam berada di antara kelompok itu. Sementara anggota kelompok lainnya seluruhnya terdiri dari kultivator formasi inti dan jiwa yang baru lahir. Ini adalah barisan yang cukup tangguh. Pria berotot dengan nama keluarga Jin menoleh ke Tuan Kota Lan dan bertanya, Saudara Lan, apakah Anda yakin para kultivator Sukuro itu ada di lembah kekacauan? Saya yakin 100% akan hal itu. Lebih dari segelintir orang telah menyampaikan pesan tentang itu kepada saya. Dan banyak orang menjadi saksi pertempuran antara kultivator tingkat tinggi dari ras iblis dan Sukuro. Hanya saja, pertempuran kalibernya terlalu tinggi untuk mereka campuri. Jadi mereka hanya bisa melihat dari jauh. Lembah kekacauan tidak jauh dari kita. Kita seharusnya bisa sampai di sana dalam beberapa hari, jawab Tuan Kota Lan dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Aku pernah mendengar bahwa lembah kekacauan adalah tempat yang agak aneh dan banyak orang menghilang secara misterius di sana. Bukankah mereka mengatakan bahwa bahkan penampakan raksasa purba telah terjadi di sana? Pria berotot itu bertanya dengan alis berkerut. Aku juga pernah mendengar desas-desus itu sebelumnya. Dan aku bahkan telah pergi sendiri ke lembah untuk memastikan itu. Aku dapat memberitahumu sekarang, bahkan tidak ada setengah raksasa di sana. Itu semua hanya dongeng yang tersebar luas oleh ahli teori konspirasi. Adapun para kultivator dan pejuang pemurnian tubuh yang telah menghilang di lembah, kebanyakan dari mereka adalah makhluk kelas rendah dan menengah. Ada beberapa tempat di lembah kekacauan yang memang cukup berbahaya. Jadi tidak mengherankan beberapa kultivator yang lebih lemah akan hilang di sana. Namun yang terbaik adalah waspada terhadap kolam cahaya terik di lembah. Saya belum pernah menjelajahi jauh ke dalamnya, tetapi saya dapat mengatakan bahwa itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Tuan Kota Lan berkata dengan ekspresi serius. Hehe, bahkan jika sebenarnya ada raksasa di sana, kita tidak perlu takut dengan Senior Huang Liang di sisi kita. Pria berotot menoleh ke Dewa Roh Huang Liang dengan senyum mencilat. Hehe, saya tidak akan terlalu percaya diri tentang itu. Saya mendengar ras raksasa primordial dipenuhi dengan makhluk yang sangat kuat. Saya hanya seorang kultivator tempering spasial belaka, dan saya pasti tidak akan menyatakan diri saya tak terkalahkan. Namun memang benar bahwa agak tidak mungkin bagi raksasa untuk hadir di lembah kekacauan. Semua raksasa primordial memiliki tingkat kecerdasan sangat rendah, sangat kejam dan teritorial. Jika memang ada raksasa di sana, dari dulu mereka akan memusnahkan semua manusia dan iblis di makam matahari terbenam. Bahkan binatang buas purba tidak akan berani menjelajah lembah itu jika ada raksasa. Dewa Roh Huang Liang menganalisis dengan senyum tipis. Semua orang mengangguk setuju. Setelah itu tidak banyak lagi yang dibahas karena semua orang terbang langsung menuju lembah kekacauan. Beberapa saat kemudian, mereka menghilang ke kejauhan sebagai bintik hitam di cakrawala. Namun sekitar 15 menit kemudian, cahaya putih melintas di dataran yang baru saja mereka lewati, dan sosok manusia perlahan muncul. Itu tidak lain adalah pemuda dari ras iblis.
Dia mengarahkan pandangannya ke kejauhan, ke arah di mana Dewa Roh Huang Liang telah menghilang, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Ngengat api ilusi dengan patuh duduk di bahunya, dengan lembut mengepakkan sayap kecilnya. Pria muda itu melihat ke kejauhan dengan mata menyipit untuk waktu yang lama sebelum tenggelam kembali ke tanah lagi. Han Li melepaskan raungan dahsyat dan menusukkan tombaknya ke depan dengan keras, menusuk tubuh serigala terbang bersayap. Tepat pada saat itu, beberapa puluh bilah angin berkumpul, menyelubungi tubuhnya di bawah jaring yang mematikan. Masih ada 7 atau 8 binatang iblis serigala terbang yang identik dengan yang baru saja dibunuh oleh Han Li. Han Li benar-benar mengabaikan bilah angin saat cahaya spiritual memancar dari kristal di ujung tombaknya, sebelum dia melemparkan tombak ke udara seperti lemping. Dengan tingkat kekuatan luar biasa Han Li saat ini, dia mampu melemparkan alat roh di tangannya dengan kekuatan yang menghancurkan. Tombak itu terbang di udara seperti kilat, dan menusuk tubuh serigala terbang lainnya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Han Li mengarahkan jari ke tombak dari bawah, dan itu berputar sebelum terbang menuju serigala bersayap lainnya. Ekspresi panik muncul di wajah serigala bersayap saat dia membuka mulutnya untuk meledakkan serangkaian bilah angin. Namun bilah angin tidak dapat menghalangi tombak sedikit pun, dan serigala itu juga terbunuh setelah lolongan kesedihan. Pada saat itu, semua bilah angin yang mendekat juga mengenai tubuh Han Li. Namun Han Li bahkan tidak mengedipkan mata saat cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, memungkinkan dia untuk menahan serangan itu dengan mudah. Pakaiannya compang-camping setelah serangan itu, tapi tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Setelah itu, Han Li memanipulasi tombaknya untuk membunuh beberapa serigala terbang yang tersisa dengan mudah. Pada akhirnya, dia melambaikan tangan, dan tombak itu terbang kembali ke arahnya sebelum kembali ke genggamannya. Han Li melirik ujung tombak untuk menemukan bahwa batu roh biru yang tertanam di permukaannya menjadi kusam dan tidak berkilau. Dia menghela napas samar dan menggelengkan kepalanya sebelum tiba-tiba membanting tumit tangannya ke batang tombak. Semua batu roh terlepas dan jatuh ke tanah. Han Li kemudian mengeluarkan beberapa batu roh biru lagi dari gelang penyimpanannya untuk menggantikan yang sudah habis sebelum menyimpan tombaknya. Dia melirik bangkai serigala di tanah untuk terakhir kalinya sebelum berjalan ke pohon besar. Di sana, ramuan roh aneh yang tingginya beberapa inci bisa dilihat. Itu berkilauan dengan cahaya perak, tetapi diselimuti di bawah lapisan kabut putih, dan itu memancarkan aroma yang memikat. Seperti yang diharapkan dari alam roh, Zosia esensi perak ini hanya ada dalam legenda di dunia manusia. Namun itu benar-benar dapat ditemukan di alam ini. Rupanya, siapapun yang mengkonsumsi benda ini akan dapat menumbuhkan lapisan sisik perak yang memiliki sifat pertahanan yang luar biasa. Tidak heran binatang buas itu mempertaruhkan hidup mereka untuk mengamankannya. Namun dalam hal kecakapan bertahan, itu sama sekali tidak seefektif seni Vajra. Jadi itu tidak berguna bagiku. Aku seharusnya bisa menjual itu untuk prajurit penyempurnaan tubuh kelas menengah dengan harga yang bagus. Gumam Han Li pada dirinya sendiri sebelum membalik tangan untuk menghasilkan sekop batu giok hijau seukuran telapak tangan. Dia berjongkok dan menggali Zosia perak dari tanah, memeriksanya dengan sedikit kekaguman dan penghargaan di matanya, sebelum menyimpannya ke dalam kotak batu giok. Sejak dia memasuki makam matahari terbenam, Han Li telah menemukan banyak obat roh seperti itu yang telah lama punah di dunia manusia. Sangat disayangkan, sangat sedikit dari mereka yang benar-benar berguna baginya pada tingkat kekuatannya saat ini. Tapi sekali lagi, itu masuk akal. Jika hal-hal itu benar-benar dapat memberikan manfaat besar bagi para kultivator transformasi dewa seperti dia, mereka akan diambil sejak lama. Adapun benda yang secara eksklusif ditemukan di makam matahari terbenam, hal-hal itu sangat langka dan hanya tumbuh di lokasi yang tidak jelas. Karena itu, mencari mereka sama dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Faktor-faktor ini membuat sangat sedikit kultivator transformasi dewa yang mau repot-repot menjelajahi tempat ini. Dan pengunjung paling kuat yang memasuki tempat ini adalah binatang iblis tahap metamorfosis kelas 8 dan kultivator manusia tahap jiwa baru lahir. Di luar 3 wilayah manusia dan 7 wilayah iblis, ada materi surgawi yang tak terhitung jumlahnya, dan harta duniawi yang dapat ditemukan di dunia primordial sejati. Kisaran bahan dan harga yang bisa ditemukan di sana juga tak terbayangkan luas dan beragam.
Bahkan ada obat-obatan roh yang dapat sepenuhnya menentang tatanan alam dan memanifestasikan akar spiritual dalam diri manusia, sehingga secara instan mengubahnya menjadi kultivator tingkat rendah dalam semalam. Harta karun ini sangat menggoda, tetapi akan sangat tidak bijaksana untuk keluar dari wilayah manusia dan iblis, kecuali seseorang telah mencapai tahap jiwa baru lahir atau lebih tinggi. Itu karena dunia primordial penuh dengan makhluk sekuat kultivator tempering spasial. Ada juga semua perilaku kiamat seperti bencana alam yang sering melanda, menjadikannya tempat yang sangat berbahaya untuk dijelajahi. Kultivator jiwa baru lahir hanya memiliki kemampuan paling dasar untuk bertahan hidup di dunia primordial. Adapun apakah mereka dapat menemukan harta yang mereka dambakan, itu adalah masalah keberuntungan dan keterampilan. Namun setelah mencapai tahap jiwa baru lahir, tingkat perkembangan seorang kultivator akan mengalami penurunan drastis. Jika mereka tidak menjelajah ke dunia primordial untuk menemukan sesuatu yang berguna bagi mereka, kemungkinan besar mereka akan terjebak di tahap jiwa baru lahir sampai saat terakhir mereka di dunia ini. Dengan demikian, sejumlah besar makhluk tingkat tinggi berangkat dari wilayah ras manusia dan iblis, melakukan perjalanan ke dunia primordial untuk mencari katalis untuk terobosan mereka berikutnya. Namun, kurang dari sepertiga dari makhluk itu berhasil kembali. Jadi, itu memang usaha yang sangat berbahaya. Namun, untuk mempertahankan jumlah makhluk kuat kelas atas dalam ras mereka masing-masing, para petinggi manusia dan iblis tidak punya pilihan selain membiarkan itu terjadi. Hani juga menyadari hal itu. Jadi dia sangat penasaran dan tertarik dengan dunia primordial yang berada di luar 3 wilayah manusia. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang mendekati puncaknya, dia mungkin sudah berkelana ke dunia primordial. Tepat saat Hani meregangkan tubuh dengan malas dan hendak pergi, ledakan gemerisik tiba-tiba meletus dari dalam salah satu semak-semak di dekatnya. Bayangan kuning kemudian melintas di udara sebelum muncul lebih dari 100 kaki dari Hanli. Hanli awalnya ketakutan, berpikir bahwa dia diserang lagi. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Sosok kuning mungil itu tidak lain adalah binatang kecil yang telah memberinya katalis untuk pencerahan sebelumnya. Namun binatang kecil itu saat ini memasang ekspresi panik di wajahnya dan bulunya cukup kotor dan berantakan, memberikan penampilan yang sangat acak-acakan. Binatang kecil itu tampaknya telah mengenali Hanli, dan itu juga sedikit goyah saat melihatnya. Namun kemudian segera lari ke arah yang berlawanan, benar-benar mengabaikan Hanli. Hanli jelas tidak mau membiarkan binatang kecil itu pergi. Karena itu, dia segera menggoyangkan lengan baju dan seutas tali perak melesat ke depan, mengikat binatang kecil itu seperti ular perak. Binatang kecil itu sangat marah saat melihat itu, tetapi dia terus melarikan diri berayun di udara, menghindari tali perak sambil meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Namun dengan melakukan itu, dia dipaksa untuk sedikit melambat. Dan dalam penundaan sepersekian detik itu, pedang putih kecil tiba-tiba terbang di udara di tengah kilatan cahaya putih. Saat melintasi udara, pedang putih itu berubah menjadi seberkas cahaya putih yang muncul tepat di depan binatang kecil yang melarikan diri itu. Cahaya putih cemerlang terpancar sebelum tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia mini berjubah putih yang hanya berukuran beberapa inci dengan serangkaian fitur yang sangat pucat. Mustahil untuk menguraikan jenis kelamin sosok manusia ini, dan itu menilai binatang kecil itu dengan ekspresi dingin. Menanggapi munculnya sosok manusia mini ini, binatang kecil itu bergidik sebelum keempat cakarnya segera mendarat di tanah. Pada saat yang sama, dia menurunkan pusat gravitasinya, dan semua goresan di punggungnya berdiri tegak, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Hani berkontraksi secara drastis saat melihat sosok manusia itu, dan dia segera mundur tanpa berpikir 2 kali. Selama beberapa dekade Hani berada di alam roh, dia telah mengembangkan ukuran yang baik pada ras tetangga yang memendam permusuhan terhadap ras manusia. Kultivator suku roh yang bisa mengambil bentuk manusia adalah makhluk tingkat umum roh, dan mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan kultivator transformasi dewa dari ras manusia. Jika Hani berada di puncak kekuatannya, maka dia mungkin akan mempertimbangkan untuk tetap berada di tempat kejadian untuk menilai situasinya. Namun dalam kondisinya saat ini, jelas jauh lebih aman baginya untuk pergi secepat mungkin.
Retret hiruk-pikuk Hani segera menarik perhatian sosok manusia putih mini. Pada saat yang sama, itu menyapu rasa spiritualnya ke arah Hanli. Sebelum melepaskan dengus menghina yang dingin setelah menemukan bahwa dia hanyalah seorang pejuang penyempurnaan tubuh manusia. Itu membuka 5 jari di salah satu tangannya, lalu menjentikannya ke arah Hani dengan acuh tak acuh. 5 benang putih tipis segera melesat keluar sebelum tiba-tiba menghilang. Benang pedang. Hani dapat segera mengidentifikasi apa benang tipis itu, dan jantungnya tersentak saat dia memanggil tombak hitamnya. Mengikuti raungan keras, dia menyuntikkan semua kekuatannya ke tombak sebelum menusukkannya ke depan dengan gerakan keras. Teriakan aneh meletus saat bola cahaya hitam meledak di depannya, melindungi tubuhnya dari benang putih yang mendekat. Hampir pada saat yang sama, 5 utas pedang muncul di hadapan Hanli, seolah-olah dengan teleportasi seketika, dan menabrak langsung ke cahaya hitam. Petak cahaya hitam yang tampak menakutkan segera runtuh di hadapan benang pedang. Benang pedang mengiris cahaya hitam seperti pisau panas melalui mentega. Sementara tombak hitam di tangan Hanli pecah menjadi beberapa bagian. Hampir tidak terhalang oleh cahaya hitam sama sekali. 5 utas pedang terus terbang menuju Hanli, membuatnya sangat kecewa. Dia mengangkat tangan dan setengah dari batang tombak melesat ke depan sebagai seberkas cahaya hitam. Pada saat yang sama, dia melepaskan raungan dahsyat saat cahaya spiritual melintas dari baju zirah abu-abu yang dia kenakan. Armor itu kemudian berubah menjadi bola awan abu-abu dan kabut yang melesat langsung menuju benang pedang. Segera setelah itu, dia mengepalkan tinjunya, dan cahaya kemasan yang menusuk keluar dari tubuhnya saat dia melepaskan kekuatan lapisan ke-7 seni Vajra secara maksimal. Lengan Hani berubah menjadi kabur saat tinjunya melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tampak seolah-olah mengancam untuk merobek ruang itu sendiri. 2 hembusan angin keemasan tersapu sebelum melolong di udara. Segera setelah batang tombak bersentuhan dengan benang pedang, itu diiris menjadi lebih dari 10 bagian yang lebih kecil mengikuti kilatan cahaya putih. Benang pedang berlanjut ke petak kabut abu-abu, diikuti oleh 2 embusan angin emas. Jeritan tajam kisi-kisi logam pada logam meletus saat kabut abu-abu tiba-tiba meluas, tapi masih mampu menjebak benang pedang untuk saat ini. Mengambil keuntungan dari kesempatan itu, tubuh Hani bergoyang beberapa kali berturut-turut dengan cepat, membawanya ke jarak lebih dari 200 kaki. Di akhir urutan, dia melompat ke udara dan menghilang ke semak-semak. Pada saat itu, awan kabut abu-abu meledak, dan baju zirah itu telah dimanifestasikan dari hancur dengan pecahan seukuran kuku yang dihasilkan terbang di udara sebagai pecahan peluru ke segala arah. Baru saat itulah 5 utas pedang terungkap. Tetapi target mereka sudah menghilang. Sosok manusia putih mini tersendat saat melihat itu. Setelah itu, ekspresi gelap muncul di wajahnya. Namun saat hendak melepaskan serangan lain, binatang kecil yang berdiri di depannya tiba-tiba memanifestasikan beberapa puluh proyeksi identik yang masing-masing lari ke arah yang berbeda. Dengan demikian, sosok manusia putih tidak lagi mengejar Hanli dan terpaksa mengalihkan perhatiannya kembali ke binatang kecil itu. Itu melepaskan raungan yang maha kuasa saat garis-garis pedang putih Ki yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tubuhnya, terbang menuju proyeksi binatang buas yang melarikan diri. Setelah serangan yang menghancurkan, hanya satu dari binatang kecil yang tersisa setelah menghindari beberapa garis pedang Ki. Sementara proyeksi lainnya semuanya telah dihancurkan. Sosok manusia putih tampaknya berniat untuk menangkap binatang kecil itu hidup-hidup. Dia tiba-tiba mengangkat tangan, di mana semua pedang Ki yang tersisa yang menghujani dari atas tiba-tiba menghilang. Sosok manusia itu terkekeh dingin saat menukik ke bawah menuju binatang kecil itu sebagai seberkas cahaya perak. Binatang kecil itu tampaknya menyadari bahwa dia bukan tandingan sosok manusia mini dan tidak berani melibatkannya dalam konfrontasi langsung. Dengan demikian, itu hanya bisa beralih arah dan terus melarikan diri, melaju hampir 2 kali lebih cepat dari kecepatan Hani saat ini. Sosok manusia putih itu berniat menangkap binatang kecil itu. Jadi dia terus mengejar, dan dia mampu mengimbangi binatang kecil itu meskipun kecepatannya luar biasa. Dengan demikian, binatang kecil dan sosok manusia mini menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Beberapa saat kemudian, sosok manusia lain tiba-tiba muncul dari balik pohon besar.
Itu tidak lain adalah Hanli. Meskipun langkah pergeseran asap Hanis cukup misterius dan tidak dapat diprediksi, itu tidak memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan cukup cepat untuk melarikan diri dari kultivator suku roh itu. Karena itu, dia mengambil resiko dan menggunakan teknik penyembunyian yang dia pelajari di dunia manusia untuk bersembunyi di dekatnya. Dia bertaruh bahwa binatang kecil itu akan mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri, dan kultivator suku roh akan mengejar daripada melanjutkan untuk memburunya. Tentu saja, dia memegang manik penakluk abadi dengan erat di tangannya jika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Untungnya, pertaruhannya membuahkan hasil. Kultivator suku roh jauh lebih berniat menangkap binatang kecil itu daripada membunuh prajurit penyempurnaan tubuh belaka. Hani mengarahkan pandangannya ke arah di mana binatang kecil dan kultivator suku roh telah menghilang, dan rasa tidak nyaman muncul di hatinya. Mengapa seorang kultivator tingkat jenderal roh muncul di sini? Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi? Tubuh Hani bergoyang beberapa kali, dan dia tiba kembali di tempat bentrokan baru saja terjadi. Dia melihat pecahan alat roh yang hancur berserakan di tanah, dan dia hanya bisa menghela nafas sedih. Namun dia menyempurnakan alat-alat roh itu untuk menyelamatkan hidupnya dalam situasi yang mengerikan. Jadi mereka pasti memenuhi tujuannya. Hanli tidak berani tinggal di tempat itu lebih lama lagi, dan saat dia akan pergi ke arah yang berlawanan dari tempat binatang kecil dan manusia mini itu menghilang, tiba-tiba suara laki-laki terdengar lebih dari 100 kaki di udara. Tidak buruk sama sekali. Memikirkan bahwa kamu dapat melarikan diri dengan nyawamu tepat di bawah hidung Hua Guang. Sepertinya kamu bukan pejuang perbaikan tubuh biasa. Wajah Hani segera memucat setelah mendengar itu, dan dia benar-benar terpaku di tempat. Pada saat yang sama, beberapa garis cahaya spiritual melintas di udara, dan 3 sosok manusia mini muncul sekaligus, yang masing-masing berukuran beberapa kaki.